Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Abbad wa Syekh Muhammad Jamaluddin Ahmad wa ila jami'i masyayikhina fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih membahas tentang nurul yakin. Nurul yakin adalah cahaya keimanan. Pada minggu lalu Rasulullah dijelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat cahaya keyakinan itu masuk ke dalam hati seseorang, maka menjadi lapanglah dadanya dan terbukalah dadanya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apakah tanda-tanda orang yang mendapatkan nurul yakin atau cahaya keyakinan itu, yang kemudian dadanya menjadi lapang, dadanya menjadi terbuka? Tandanya yu'rafu biha. Qala na'am atajafi andaril ghurur. Yaitu yang pertama, tandanya adalah mengambil jarak, atajafi andaril ghurur, mengambil jarak dari keduniaan. Wa inaba dan taubat ila daril ghurur, dan taubat kepada atau taubat menuju kepada kelanjutan, yaitu tujuan-tujuan berorientasi ke akhiratan. Wal istidadu lil mauti, dan bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Obrolan Julius belum masih datang. Kalau hadis yang kedua, au kamakola, atau sebagaimana sebuah hadis yang disadarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa inna dzalika tamutu syahwatuhu, dan tatkala seseorang itu telah masuk cahaya keyakinan di dalamnya, tamutu syahwatuhu, maka matilah syahwatnya. Mati di sini dalam pengertian syahwatnya tidak digunakan. Kita bilang bukan juga mati, tapi lemah, bukan lemah syahwat itu, maksudnya keinginan keduniaannya itu dikendalikan. Watadhabu damai nafsi, dan menjadi hilanglah ajakan nafsunya. Jadi tarikan nafsunya itu menjadi terkendalikan. Kalau tak mulu disuruh, maka nafsunya itu tidak memerintahkan kepada kebaikan.
wala tutalibuhu birtika di manhiyyin, dan nafsunya tidak mengajaknya untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Wala yakunu hammuhu illal musarra'ati ilal khairat. Maka dalam keadaan seperti itu cita-citanya, orientasi hidupnya adalah cepat-cepat ilal khairat, kepada kebaikan. Wal mubadarata liqtinamis sa'ah, dan cepat-cepat memperhatikan kesempatan untuk berbuat baik. Dinam itu memperhatikan kesempatan untuk berbuat baik, saat berbuat. Wal awqati, dan memperhatikan waktu untuk berbuat baik. Wadzalika istisharihi huduli ajli wafa wa huduli wadzalika istisharihi, hal seperti itu yang matinya sahabat bilangnya mengajak nafsunya mengajak kepada kejelekan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang, itu adalah karena pengerosonya atau pengeroso itu bahasa Indonesianya perasaannya itu sudah istisharihi hululi ajli wa fawati sholihil amali, perasaannya itu sudah datang, perasaan tentang keakhiratan itu sudah datang. Wa fawati sholihil amali, dan perasaan habisnya perbuatan baik. Maksudnya rasanya itu khawatir untuk kehabisan amal soleh. Kehabisan amal soleh itu maksudnya tidak bisa berbuat amal soleh lagi karena waktu yang semakin sempit. Wa ila hadzal makna, oleh karena makna inilah al-isyaratu bi hadisai Aisyah wa Mu'adz, ada sebuah isyarat yang ditunjukkan dari dua hadis tentang Aisyah wa Mu'adz, yaitu tentang sahabat Aisyah dan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai beliau berdua. Hadis ini meriwayatkan Anas bin Malik, Anas bin Malik meriwayatkan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, baina, pada satu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Yamsi berjalan. Ya, satu saat Rasulullah itu sedang berjalan. Dan kemudian istaqbalahu syabun, menghadaplah kepada beliau syabun, seorang pemuda minal ansori, dari kaum Ansor. Maka lalu kemudian pemuda tersebut berkata kepada lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemuda itu, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini ya Aisyah, wahai Aisyah. Faqala,
Menjawablah Harithah, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Jadi kau betul. Ya Rasul, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Saya pagi hari ini dalam keadaan mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah, haqqan dengan hakiki. Dan jawaban betul banget. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Unzur ma taqul, perhatikan apa yang kau ucapkan. Fa inna likulli qawlin haqiqatan, karena sesungguhnya pada setiap perkataan itu ada hakikatnya, ada kenyataannya. Apa yang kamu katakan itu ada kenyataannya. Faqala ya Rasulullah, kemudian menjawablah Harithah, seorang pemuda dari kaum Ansar tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azabtu nafsi, saya telah mengeluarkan nafsuku, mengeluarkan anis dunia dari dunia. Jadi dia tidak mempunyai keinginan keduniaan. Ampun salah paham nggih. Wong kerja niku nek niate untuk mencari bekal hidup yang kemudian dengan hidup itu dia beribadah, dengan hidup itu dia menikah, maka itu bukan dunia. Berarti kan jangan salah. Itu salah kalau sebelum kerja. Malah kalau kerja itu yang salah. Jadi keinginan hanya menikmati dunia itulah yang disebut kedunia. Azabtu nafsi anis dunia. Saya telah mengeluarkan nafsuku dari dunia. Fa azhartu laili, maka oleh karena itu saya lek-lekan itu maksudnya yang mulai rajin untuk beribadah malam. Beribadah malam itu bukan hanya sekedar, tidak hanya sekedar sholat, zikir, tafakur, tapi nak main game nggih mboten. Apa maneh lek-lekan delok film drakor. Lek-lekan ya sholat, zikir, tafakur, baca Al-Quran, itu ibadah malam lah. Harithah, seorang pemuda dari kaum Ansor ini lek-lekan ngoten niku. Wa adma'tu nahari, dan saya berpuasa di siang harinya. Faka'ani, seakan-akan saya itu bi arsy Rabbi, berada di arsy-nya Allah, barizatan, dengan terang. Saya seperti berada di arsy-nya Allah, tapi dengan terang. Seakan tapi terang. Bahasanya nih loh, seakan-akan di arsy-nya Allah, tapi terang. Bukan seakan-akan di arsy-nya Allah tapi bayangke. Ini bukan bayangan. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah, dan seakan-akan saya melihat ahli surga. Yatazawaruna fiha, yang mana ahli surga itu saling mengunjungi di dalam surga itu. Wa ka'anni anzuru ila ahlin nar, dan seakan-akan saya juga melihat ahli neraka, yata'awawna fiha, yang sambat-sambat atau yang mengeluh fiha, di dalam neraka. Faqala, mendengarkan penjelasan tersebut Rasulullah bersabda, Abasorta, kalau memang abasorta, apakah engkau betul-betul melihat itu? Kalau memang iya, falzam, maka terus lakukan itu. Karena abdun nawwarallahu al-imana fi qalbihi. Hal seperti itu adalah sebagaimana seorang hamba yang telah diberi cahaya keimanan oleh Allah di dalam hatinya.
Zaman sekarang ada nggak orang yang seperti itu? Ya ada. Ada itu ya orang-orang yang baik-baik itu, ya wali-wali Allah itu insya Allah ya seperti ini. Apakah itu surga betulan? Kamu Rasulullah mawon boten nyalahke lho niki. Satu itu. Tapi begini, Pak. Surga beneran apa yang dilihat atau tidak, itu yang penting adalah hal itu menumbuhkan dorongan untuk berbuat baik. Yang penting niku dorongan untuk berbuat baik. Nah, kalau ada seseorang yang mengaku melihat surga, melihat neraka gitu, tetapi kok kemudian tidak menumbuhkan pikiran, perkataan, perbuatan yang baik, ya mungkin masih itu tanda tanya. Tanda tanya itu kita tidak usah menyalahkan gitu orang seperti itu, tapi tanda tanya, benar atau enggak. Karena bagi orang-orang yang tidak memahami itu, memahami orang seperti itu, kalau keliru pun ngikutinya jadi keliru. Ini yang paling penting. Karena di dunia tasawuf, di dunia para sufi itu banyak yang orang-orang yang disebut sebagai wali-wali Allah, orang ketok sholat. Gitu. Kan sok begitu. Nah, maka kita kalau tidak tahu betul-betul dengan sebetul-betulnya tahu, maka kita tidak usah mengatakan bahwa itu keliru. Tetapi kita diam, tapi juga jangan meniru. Jangan meniru yang orang sholat itu. Karena pada dasarnya apa yang ada di depan kita itu sudah cetha kok, Pak. Cetha niku pripun maksudnya? Hati kita nafsu kita itu bergeraknya kan cetha sekali. Saat kita tidak mau untuk melakukan sebuah kebaikan, lalu hati kita ya janjani kayak api ya, tapi aku males. Nah, itu wis ketok kok, Pak. Bahkan setiap orang itu sebetulnya bisa melihat dalam tanda kutip keingkarannya sendiri-sendiri. Keingkaran hatinya terhadap kebaikan itu kelihatan. Jadi nek enten yang dikatakan wali lalu kemudian nuwun sewu nggih, kemudian tidak kelihatan sholat, jenengan tidak usah meniru itu. Karena di dalam diri kita sebetulnya saat kita itu jelas gitu loh. Apa yang baik, apa yang jelek itu jelas cetha. Oh, ini sholat apik, poso apik, sedekah apik, dan yang lain-lain. Nah, kelas kita ya memang masih di situ. Bahkan satu saat saya itu berjumpa orang itu bercerita kepada saya bahwa dia mimpi Rasulullah. Ya, saya bahkan dia mengatakan saya tidak akan ngaji kepada orang yang tidak pernah bertemu Rasulullah. Nah, pada saat itu maghrib saya berada di situ, lalu kemudian saya sholat, dia juga tidak sholat gitu. Apa dia musafir juga bukan musafir gitu kok. Ya saya cuma berkata begini, bahwa karomah para wali maupun kejadian-kejadian yang dialami oleh kita seperti setiap saat, setiap waktu itu adalah dasarnya adalah sebuah pelajaran. Pelajaran itu apa? Yaitu untuk kita menjadi lebih baik. Ya, nah, tiap hari itu kalau kita menemukan apapun, kalau bisa mengambil pelajaran, untuk apa pelajaran? Pelajaran itu adalah agar kita lebih baik. Kalau kemudian bertemu Rasulullah, kalau ya benar pun gitu, lalu kemudian dia menggampangkan agama, ya malah salah. Berarti ada dua kemungkinan orang seperti itu.
Kemungkinan yang pertama adalah dia terlalu bangga dengan mimpi Rasulullah. Kebanggaannya itu membuat dia terjerumus. Yang kedua, dia bohong. Dia bohong, dia tidak mimpi Rasulullah. Maka kalau ketemu orang-orang yang aneh-aneh ini lebih baik diam. Dan kita tidak usah mengikuti apa yang kita tidak tahu. Karena Al-Quran itu jelas. Sholat ya sholat. Kita kalau mau meningkatkan diri lebih khusyuk dengan sholat maupun kan sudah masih banyak yang harus kita lakukan. Kita sholat kita agar berlebih khusyuk niku kan masih ada toh lubang di sholat kita yang belum khusyuk. Yang kita lakukan kan cetok toh. Nah ini cetok api. Nah ada begini bahwa orang itu kalau di dalam hatinya ada penyakit, maka dia senang mengotak-atik ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kan mirip seperti kejadiannya Nabi Khidir. Ini kan sulit dipahami hakikatnya. Ya karena dia sudah diberi wahyu oleh Allah beliau itu, sehingga seperti itu. Lalu kita itu, kalau kita itu bisa nggak dapat wahyu? Kelas kita itu jauh loh dengan Nabi Khidir. Kok kemudian, aku kok oleh ilham ini, tapi salah gitu loh mungkin Al-Quran. Maka kita lebih senang otak-atik seperti itu. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu bukan yang muhkamat. Biasanya di hati masih ada banyak tarikan-tarikan nafsu. Kayak gitu itu masih ada penyakitnya. Sampai mana tadi ya? Wakaan ya. Faqala abasorta falzam abdun nawarallahu al-imana fi qalbihi. Nah, hal seperti itu adalah biasanya seorang hamba terjadi pada seorang hamba yang Allah telah memberikan cahaya keyakinan di dalam hatinya. Qala ya Rasulullah, kemudian Harisah ini minta kepada Rasulullah, ya Rasul, ud'ullaha li, saya mohon didoakan bisyahadati dengan mati syahid. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuknya. Fanudiya yauman fil khayli. Pada satu saat setelah kejadian itu ada pengumuman. Ini kejadiannya pun lama pun selesai nggih. Fanudiya yauman fil khayli. Ada satu pengumuman di satu hari tentang untuk berperang menggunakan kuda. Ya khailallah, wahai jarane Allah. Nah, niki napa nggih? Frase khailallah niku maksudnya tentara perang yang menggunakan kuda di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan menggunakan kuda. Irkabi, naiklah kalian semuanya. Naiklah. Fakana awwala farisin rokiba. Maka setelah pengumuman itu, orang pertama yang kemudian menjadi tentara, mendaftar menjadi tentara itu, tentara yang berkuda itu adalah Harisah itu. Rokiba, dan kemudian dia ikut berperang, maksudnya naik kuda itu. Wa awwala farisin istashhada, dan Harisahlah orang yang pertama di antara pasukan itu, pasukan berkuda yang mati syahid. Niku dungane Rasulullah niku sampai ngoten niku, Pak. Dungane Rasulullah, orang Harisah minta didoakan untuk mati syahid. Lah, terkabulnya doa itu apa-apa pertama. Sing daftar dadi pasukan yang pertama, sing mati syahid pertama ya Harisah. Maka penting sekali untuk nyuwun doa kepada Rasulullah.
Pak mboten nate kepanggih Pak nggih ke ulama warasatul anbiya, ke ulama pewarisnya para nabi. Fabalagha ummahu, kabar tersebut sampailah kepada fabalagha ummahu dzalik, sampailah kabar tersebut kepada ibunya Harisah. Faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kabar tersebut, ibunya pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian ibunya Harisah ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni anibni Harisah." Ya Rasulullah, kabarkanlah tentang keadaan anakku Harisah. Fa in yaku fil jannah, kalau dia di surga, falan abki ya, walan ajza'a, kalau dia di surga maka saya tidak akan menangis, walan ajza'a, dan tidak ngeresulo atau tidak sambat. Bahasa Indonesia ini apa? Sambat itu bahasa Indonesia? Mengeluh, tidak mengeluh, kurang greget ya, tidak sambat. Wa in yaku ghairi dzalik, kalau dia Harisah itu berada di selain itu, bagi itu maka saya akan nangis maistu, selagi saya hidup, fit dunya, di dunia. Luar biasa nih, saya akan nangis selagi saya hidup di dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umma Harisata, wahai ibunya Harisah, innaha laisat bijannah, Harisah tidak berada di surga, walakinnaha jannatun fi jannat, tetapi dia berada di surganya surga. Rasulullah ini meden-medeni ini. Dia tidak di surga, tapi dia ada di surganya surga. Gampangannya ya yang tertinggi, di surga yang tertinggi. Wa Harisatu fil firdaus, dan Harisah ada di firdaus, di surga firdaus, yaitu surga yang tertinggi. Al-a'la, yang tinggi. Farajaat, maka pulanglah Ummah Harisah, wahia tadhaku, dan dia dalam sambil tertawa niku nggih senang, merasa senang. Wa taqulu bakhin, dan kemudian ibunya Harisah ini berkata, bakhin, bejo laka ya Harisah, wahai engkau Harisah. Niki yang luar biasa kalau terkait hadis ini, itu adalah sebagai dalil bahwa orang-orang itu bisa sampai ares, walaupun di sini bahasanya adalah faka'anna, kayak seperti di ares. Ya, apakah di ares benar atau tidak, niku yang paling penting adalah kemudian apa setelah sampai ares itu ngapain gitu. Yang paling penting itu sebetulnya. Pengalaman rohani itu yang pertama adalah sebagai bukti terhadap diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah lurus atau belum. Tetapi juga harus diketahui, pengalaman rohani itu juga kadang-kadang kalau memunculkan kesalahan berikutnya, maka itu adalah biasanya tipuan. Contoh yang di YouTube bisa saya lihat ya, niki harus hati-hati betul. Jadi orang itu, ada seorang yang menceritakan tentang Ngerogo Sukmonya. Lalu dia mengatakan bahwa saya sudah Ngerogo Sukmo dan kesana kemari tekan dindi lah. Dan akhirnya kesimpulan saya, kata yang Ngerogo Sukmo, Tuhan nggak ada, Allah nggak ada, saya nggak ketemu. Terus dibantah dengan satunya, itu baru Ngerogo Sukmo, makanya nggak ketemu. Nah, saya
Dulu juga begitu, Raga Sukma itu. Tidak ketemu memang kalau dengan Raga Sukma. Maka saya mohon kepada Allah. Karena saya percaya dengan Allah. Saya mohon maka Allah kemudian menganugerahkan pengalaman-pengalaman rohani itu yang kemudian saya sampai kepada Allah. Keplesetnya niki hati-hatinya. Dia mengatakan dia bertemu Allah dan sifatinya secara ada fisik yang dia lihat. Padahal Al-Qur'annya niku cetha. Laisa kamislihi syai'un. Tuh. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Niku kan cetha. Lah mosok Al-Qur'ane sing salah? Al-Qur'ane sing salah napa pengalamane sing salah? Nah, jadi apa nih? Itu sedikit sekali loh. Sedikit sekali itu maksudnya itu sudah pengalaman rohani yang luar biasa, tetapi ada menggoknya titik itu yang berbahaya. Biasanya begini, biasanya orang dengan pengalaman rohani itu kan menemui berbagai macam, termasuk menemui orang-orang yang dikenal para wali, dikenal pokoknya orang-orang sakti, orang-orang alim, orang-orang soleh. Nah, kalau tidak teliti, karena orang soleh itu kemudian kan memberikan banyak nasihat. Kalau tidak teliti, berbahayanya adalah dia bukan bertemu dengan orang soleh itu sebetulnya di dalam pengalaman rohaninya itu, tapi bertemu dengan bisa jin, bisa ya minal jinnati wanas itu caranya sampai seperti itu Pak. Itu berbahaya, kirisi itu. Karena terang, sangat terang ayatnya niku terang gitu loh, bahwa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa, termasuk apa yang ada di pikiran kita, pengetahuan kita. Kalau sudah membentukkan sesuatu yang itu bersifat fisik, maka tidak seperti itu. Nah, bagaimana kita di setiap diri kita itu biasanya ada bayang-bayang gitu, bayang-bayang Allah kan? Ada toh? Itu salah. Nah, jenengan duwe bayang-bayang apa padha karo bayang-bayang itu kita. Imajinasi jenengan itu waktu ibadah kepada Allah itu kan enggak seakan-akan ada Allah toh. Yang ada fisiknya toh. Itu salah. Maka makna daripada sujud kok langsung subhanallah itu di situ. Rukuk subhanallah itu di situ. Saat kita rukuk, saat kita sujud, subhanallah itu adalah maha suci Allah. Maha suci itu, maha suci Allah amma yasifun toh. Dari apa-apa yang para orang-orang kafir yang mensifati itu toh. Karena yang diberikan oleh kaum kafir, kaum musyrik itu adalah sifat-sifat yang pasti ada fisiknya. Maka saat sujud itu langsung subhanallah, maha suci Allah itu maksudnya ya Allah maha suci dari persifatan yang ada di bayang-bayang kita. Niku rati susah nih. Roti angel memahaminya ini gitu. Berikutnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Warawa dan diriwayatkan warawa dan meriwayatkan Anas, sahabat Anas bin Malik aidon meriwayatkan lagi anna Mu'adzab ani Jabalin, sesungguhnya Mu'ad bin Jabal dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa dan saat itu Mu'ad bin Jabal yabki, menangis. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu pagi ini? Ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Qala asbahtu billahi mu'minan, saya pagi ini bersama atau percaya kepada Allah. Dengan Allah saya percaya. Jawaban niki aneh mboten nggih. Wong sahabatnya Rasulullah kok ditanya Rasulullah, kok kemudian kula iman ya Rasul. Niki aneh mboten? Aneh lho, Pak. Wong cetok-cetok Islam kok. Cetok-cetok sahabatnya Rasulullah ditanya Rasulullah kok kemudian menjawab saya beriman kepada Allah. Kayak seakan-akan kita bertemu dengan orang yang gak kita kenal. Aku muslim loh Yohan, kan gitu loh. Seakan-akan gitu loh. Nah, maka keanehan-keanehan seperti ini sesungguhnya itu ada kontekstualisasi, ada keadaan di mana keadaan itu yang harusnya diceritakan oleh perawi hadis. Konteks yang bisa diduga di dalam hadis seperti ini adalah ada satu suasana di mana antara suasana Rasulullah dengan suasana hal kondisi jiwa para sahabat itu ada pertemuan gitu loh Pak. Nek bendinone saya ketemu Mas Rais itu, saya bicaranya tentang kolam dan jamur. Maka saat saya tanya, piye Mas Rais? Nggih Pak, jamure peteng buri. Paling kan jawabannya ngoten lho. Maksud nggih. Tetapi ada kondisi di mana Rasulullah dengan sahabat ini yang dibicarakan, yang didiskusikan, dan sentuhan gelombang rohaninya itu sama tentang keimanan. Sehingga saat ditanya gimana pagi ini, saya percaya kepada Allah. Nah, mungkin yang tidak diceritakan itu adalah malamnya bisa jadi Rasulullah ceramah tentang keimanan ini, dan banyak faktor. Nah, sayang tidak disebutkan di sini. Maka sebetulnya yang paling penting hadis itu. Maka hadis itu kok mengapa sih ada rawa itu diceritakan agar sebetulnya kudune ceritane luwih lengkap itu. Nah, yang terjadi sebetulnya saat kita membaca hadis di kitab-kitab itu, kalau tidak terang ceritanya seperti apa itu susah. Ya, kita akan terjebak pada bisa-bisa kita akan mengatakan Rasulullah itu sewu plan gitu ya, karena keimanan kita duluan lah, sehingga kita itu menemui hadis bermacam-macam kok betul-betul ya percaya wis iman dhisik kok ya. Tapi coba ya dengan bayangkan kalau yang baca itu bukan orang Islam. Ayul amal ya Rasul, apakah amal yang terbaik? Rasulullah pada satu saat menjawab bahwa amal yang terbaik adalah apa? Birrul walidain. Satu saat yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat pada manusia yang lain. Apa bedanya dengan birrul walidain? Ya beda. Itu perbedaan seperti itu adalah Rasulullah mengetahui kondisi
di mana yang terbaik untuk yang bertanya. Wah, nek hadis kayak gitu kan luar biasa. Kita hanya bisa menduga-duga ya itu tadi apa yang menjadi konteks yang terjadi pada sahabat Harits maupun sahabat Mu'ad bin Jabal ini. Qala asbahtu billahi mu'minan, saya dengan pagi ini saya kepada Allah beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli qaulin misdaqan, sesungguhnya untuk setiap perkataan itu ada buktinya. Walikulli haqqin haqiqatan, dan pada setiap sesuatu kenyataan itu ada hakikatnya. Fama misdaqu ma taqul, apa bukti dari yang engkau katakan? Qala, kemudian menjawablah sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ma asbaqtu sabakan qattun, saya tidak mengalami satu pagi illa dhanantu Allah amsi, kecuali saya menyangka bahwa saya tidak akan menemukan sore hari. Saya setiap pagi itu yakin seyakin-yakinnya, bukan yakin seyakinnya, saya menyangka bahwa saya tidak akan menemukan sore. Wa ma amsaitu masaan, dan tidaklah saya menemui sore qatun illa dzanantu alla usbihu, saya tidak menemukan suatu sore sekalipun kecuali saya menyangka bahwa saya tidak akan menemukan pagi. Berarti orang yang menyangka tidak bisa menemukan sore, tidak bisa menemukan pagi, pasti berbuat sebaik-baiknya untuk persiapan mati. Persiapan mati nopo? Baik. Persiapan mati yang paling utama adalah mati dan tidak menyesali kematiannya itu. Tidak berat dengan kematiannya itu. Mengapa kok seperti itu? Ya banyak orang yang mati itu berat karena singgandoli tasik kata. Bukan singgandoli, dia meletakkan beban-beban yang masih berat. Saged dibayangkan mboten nggih? Orang yang mati tapi los, aku wis rela untuk mati. Karena apa? Berarti dia sudah cukup hidupnya. Berarti dia tidak terbebani. Wah, umpamane duwe harta benda itu juga tidak membebani dia. Dia tidak terikat dengan harta bendanya. Dia tidak terikat dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dan yang lain-lain. Karena hidupnya selama ini dia punya harta itu adalah lillahi ta'ala, dia punya istri, punya suami, punya anak lillahi ta'ala. Maka saat dipanggil Allah, ya los. Ini kuwabut loh Pak, enak lek cerita kayak gini. Tapi memang berat sekali nih. Itu saya punya pengalaman, bukan pengalaman nyata, pengalamannya mimpi Pak. Ini si Lintang ini cerita. Pak, saya mimpi umroh. Ya apik ya. Nah, maknanya apa ya? Maknanya kamu senang dengan umroh di dalam mimpi itu sudah bagus. Apakah harus dicari maknanya? Ya kadang-kadang perlu, tapi kalau itu ya wis umroh itu apik. Walaupun dalam mimpi, karena tidak setiap orang itu bisa mimpi. Saya punya pengalaman mimpi, anak saya itu 1 atau 2 meninggal. Wah, itu rasanya itu bingung ya Pak. Berarti kan abot toh sih. Tidak meletakkan beban tadi itu. Nah,
Berarti kalau saya ditinggal mati itu abot. Berarti kalau saya itu mati masih ada beban juga. Nah, itu yang di dalam mimpi itu yang bisa menjawab, ya berharaplah semua dengan akhirat. Kita itu mempunyai anak, istri, semuanya itu adalah karena titipan Allah, karena tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sebaik-baiknya kan berarti sudah selesai. Wala khotautu khotwatan qattun illa dhanantu alla udbi'uha ukhra. Dan saya tidak melangkah. Ini masih Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an bercerita menjawab kepada Rasulullah, wala khotautu khotwatan, dan saya tidak melangkah selangkah pun, qattun selangkah pun, illa dhanantu, kecuali saya menyangka, alla udbi'u, bahwasanya saya ala udbi'uha ukhra, saya tidak bisa melangkah berikutnya. Berarti dia di setiap langkah itu menjaga agar dirinya betul-betul di jalan Allah, karena dia menyangka langkah berikutnya itu sudah tidak ada. Niki sahabat Mu'ad bin Jabal barai angel wae. Ya, angel tenan. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatan, dan seakan-akan saya melihat ada setiap umat itu berada di tempat yang tinggi, tud'a ila kitabiha, yang dipanggil untuk yang dipanggil kepada kitabnya. Maksudnya seakan-akan dia melihat umat di akhirat itu sudah dipanggil sesuai dengan catatan-catatan amalnya. Ma'ha nabi yuha, dan beserta umat itu ada nabinya. Wa ausanuha, dan beserta umat itu ada berhalanya. Jadi ada sahabat Mu'ad bin Jabal itu melihat umat, yang mana umat itu sebagian ada yang punya nabi, sebagian yang bersama berhala. Allati kanat ta'budu min dunillah, yang mana mereka itu menyembah kepada selain Allah. Wa ka'anni anzuru ila uqubatin wa ka'anni anzuru ila uqubati ahlin nar, dan seakan-akan saya melihat kepada ahli neraka yang disiksa. Atau wa ka'anni anzuru ila uqubati ahlin nar, seakan-akan saya melihat siksaan untuk para ahli neraka. Wasawabi ahlil jannah, dan saya melihat pahalanya para ahli surga. Mendengarkan penjelasan sahabat Mu'ad bin Jabal tersebut, Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, arafta falzam. Apakah berarti engkau sudah mengerti? Nek ngerti koyok ngono iku, falzam, maka teruskanlah. Titik. Fahadani rajulani al-fadilani. Cerita tentang Haris itu tadi dan Mu'ad bin Jabal adalah cerita tentang dua orang lelaki yang utama, yaitu Harisah bin Suraqah wa Mu'ad bin Jabal, dan Mu'ad bin Jabal al-Ansariyani, yang dari dua-duanya dari kaum Ansor radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Harisah dan Mu'ad bin Jabal. Lamma asyraqa alaihima, tatkala terpancar untuk keduanya
kedua orang tersebut nurul yakin, terpancar cahaya keyakinan. Wa tamakkana min qulubiha, dan sudah menetap di hati mereka berdua. Tamkinin, dengan mantep, dengan sejatinya mantep. Mancep, sejatinya mancep, tertanam. Sodaro min huma, maka keluarlah dari keduanya tersebut masodaro mimma dzakarahu min fununil ibari, yaitu hal-hal yang telah diceritakan tentang macam-macam ibroh yang di atas tadi. Wa syahada amrad daraini, dan keduanya yaitu Harisah dan Mu'ad bin Jabal itu menyaksikan perkara dunia dan akhirat bimangzilati ra'yil aini, dengan kedudukan penglihatan yang meyakinkan. Ra'yil ain, seperti melihat dengan mata kepala. Fasalimat a'maluhuma, maka menjadi selamatlah amal dari dua orang tersebut, min uyubin, daripada aib, daripada cacat, wal afati, maupun berpenyakit. Wa hufadha minal hafawati, dan mereka berdua terjaga dari keluputan. Wasayiati, dan kejelekan. Keluputan itu kekhilafan berarti ya. Wasayiati, dan kejelekan. Wadhaharat minhuma, dan menjadi tampillah dari sahabat Harisah dan sahabat Mu'ad bin Jabal itu al-asraru, yaitu rahasia. Apa rahasianya? Ya tadi itu, Ares seakan-akan, samping Ares seakan-akan melihat surga, seakan-akan melihat neraka, seakan-akan melihat pengadilan akhirat. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu. Wasaro'a fi kulli amrin mahbubin, dan mereka berdua berlomba atau saling cepat-cepatan atau cepat fi kulli amrin, di setiap perkara mahbubin, yang dicintai, yang disenangi. Watorot, dan menjadi mabur, menjadi terbang, arwahuhuma, roh keduanya, istiyaqon, karena kerinduan, ila liqa'il wahidi, untuk bertemu dengan yang Maha Esa, al-fardi, yang Maha Esa, al-fardi, yang Maha sendiri. Esa tunggal, yang pas tunggal. Kalau Esa, saya dulu pernah baca perbedaan antara Esa dengan al-fardu dengan al-wahid, tapi kayaknya lupa. Intinya itu, yang satu itu Esa, yang kedua itu jadi keesaannya, ketunggalan Allah itu tidak terbentuk oleh aspek-aspek. Kalau kita itu kan muklis itu, ono ndase, ono tangane, ono sikile, kan begitu. Kalau Allah itu Esa, dan Esanya itu tidak terpecah-pecah dari bagian-bagian atau tidak terbentuk dari bagian-bagian. Nah, maka ya tidak bisa dibayangkan itu, karena kita tidak mampu membayangkan sesuatu ketunggalan seperti itu. Wong kita itu setiap ada apa gitu pasti ada pembentuk. Air aja karena ada H dan kan begitu. Manusia hebat juga ya, sampai bisa mengurai gitu loh. HO kuadrat, CO kuadrat, itu manusia luar biasa.
Wa tobat, dan menjadi lega anfusuhuma, jiwa mereka berdua, bil maut, dengan mati. Hatta soro indahuma, sehingga terjadilah maut itu untuk mereka berdua, ahla, lebih manis, min syahidin, daripada minasyahdi, daripada madu. Habibun ja'a ala faqatin la aflaha man nadima. Ini ada sebuah ungkapan. Habibun ja'a ala faqatin. Kalau ada sesuatu yang tercinta itu datang, maka kita akan menjadi kerepotan. La aflaha man nadima, dan tidak ada kebahagiaan bagi yang menyesal. Maksudnya ngeten Bapak. Kalau kita itu cinta, maka kita itu repot. Tapi repot itu tidak terasa. Ya harusnya tidak terasa. Nah, yo repot banget ya. Karena pas dewe ora kedatangan yang kita cintai kan kita bisa leha-leha. Kalau kita kedatangan yang kita cintai kan malah repot toh. Gitu. Wah, ada orang datang yang kita senangi itu wis Pak, Desember kula kali keluarga kula sawan datang rumah panjenengan. Ya karena cinta itu. Jane nek gak nanti kan malah selo toh. Tapi karena cinta itu malah jadi repot. Dadak nyewa mobil. Sing di omah ya ngono. Nah, omah gak ono tamu gak diresiki ya wis ben saiki diresiki dadak dicat barang. Umpamanya begitu. Itu kan semua merepotkan. Tapi karena ada rasa cinta, maka itu membahagiakan. Repot yang membahagiakan. Contoh, Simba, ada Simba kedatangan putunya itu malah repot enggak? Repot. Tapi seneng toh. Orang mau tuku jajan nggak kurang pengalaman aja. Oh ditumpaki keker. Tetapi la aflaha man nadima. Tapi tidak ada kebahagiaan bagi orang yang menyesal. Maksudnya, kalau hal-hal seperti itu disesali berarti dia nggak bisa bahagia, orang seperti itu. Lalu kedatangan yang dicintai kok malah menyesal, ya, maka nggak bisa bahagia. Wa katsalika ghairuhuma, dan sebagaimana kisah tentang sahabat Harithah dan kisah tentang sahabat Mu'adz bin Jabal itu, lain-lainnya itu juga punya pengalaman seperti itu, dalam keadaan seperti itu. Lain-lainnya itu siapa? Minas sahabati, yaitu diantara para sahabat lainnya, wa kibarit tabi'in, dan tokoh-tokohnya tabi'in, wa a'immatiddin, dan imamnya para imamnya agama, radhiyallahu anhum ajmain, mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semuanya. Amin. Ini tadi panjang sekali. Ono sak jam ora niku wau. Nggih, hampir. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ini tadi masih tentang kalau cahaya keyakinan atau nurul yakin itu telah bersinar terang di dalam diri seseorang, maka itulah yang terjadi. Contohnya sahabat Harithah dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah.